Mari kita berdoa. Kami memuji, memuliakan-Mu, Bapa yang Maha Kasih, dan kami memohon tuntunan-Mu melalui Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik hati. Hari ini Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025. Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Demikian isi tulisannya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kata merendahkan diri biasanya tidak enak didengar, karena pada dasarnya manusia tidak elok kalau disuruh merendahkan diri. Sepertinya merendahkan diri itu menurunkan status derajat pribadi, sehingga sulit bagi manusia untuk melakukannya, yang walaupun hidupnya miskin atau kaya atau penguasa atau yang mempunyai jabatan-jabatan penting lainnya. Secara naluri manusia tidak mau direndahkan atau merendahkan diri, karena pada hakikatnya manusia menganggap dirinya sempurna. Bahkan tidak sedikit manusia meninggikan diri, umpamanya sombong, congkak, angkuh, dan lain sebagainya. Ada tertulis dalam Matius pasal 23 ayat 12, seperti ini isinya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nats kita hari ini melalui Rasul Petrus dalam nasihatnya untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita sejenak memperhatikan hidup Abraham. Abraham adalah seorang yang taat dalam kerendahan hati kepada Allah. Abraham disuruh meninggalkan tanah kelahirannya dan keluarganya di Haran, pergi ke suatu tanah yang tidak diketahuinya. Ia taat dan sampailah ia ke tanah orang asing, yaitu di Ur-Kasdim. Allah tetap menyertainya. Abraham
selalu berpindah-pindah sesuai dengan arahan Allah. Dalam perpindahan itu ia tiba di tanah Negeb dan ia tinggal di Gerar antara Kades dan Syur, dan ia menjadi orang asing di situ. Dalam kesetiaan Abraham kepada Allah, ia disuruh mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak, yang lahir dari istrinya Sarah, menjadi korban bakaran di suatu gunung yang akan ditunjukkan Allah padanya di tanah Moria. Abraham taat melakukannya dan Allah melihat kesetiaannya, sehingga Allah menggantikan korban bakaran itu dengan seekor domba jantan yang tersangkut tanduknya di semat belukar. Saudaraku yang baik, apa yang dapat kita petik dari kesetiaan Abraham kepada Allah? Ia selalu taat dalam kerendahan hati, sehingga ia diberkati menjadi bangsa yang sangat besar dan menjadi bapa semua bangsa-bangsa yang percaya kepada Allah. Ia ditinggikan Allah dalam keadaannya yang selalu taat dan rendah hati. Saudaraku yang baik hati, Rasul Petrus mengajak kita untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, seperti umat Allah Israel yang menderita kurang lebih 400 tahun di Mesir, menjadi budak dan tertindas. Dengan tangan Allah yang kuat, umat Israel dibebaskan dan dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah memelihara dan memberkati mereka di tanah perjanjian itu. Saudaraku, bagaimana dengan kita yang bukan Israel secara garis keturunan? Allah melawat umat ciptaannya dengan inkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus, menjadi sama seperti kita. Ia mati dan bangkit dan menjadi puncak keselamatan kita. Marilah rendah hati, setia, taat, dan percaya kepadanya. Kita menjadi Israel yang baru di dalam diri Yesus Kristus dan ditinggikannya masuk di dalam surga yang kekal. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu bagi kami yang sudah memperkenankan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk hidup
tetap taat, rendah hati, dan setia kepadamu. Dan kami berkenan di hadapanmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Horas.